Iya, ada apa? Saya Romaneti, ada yang bisa saya bantu? Tolong sus, ini tangan saya kena gigit anjing tadi sus. Oh, boleh saya tengok? Boleh boleh. Oh, ini sedikit berdarah. Sebelum tadi udah dicuci? Belum, tadi saya nggak tahu apa penanganan pertama Kalau gitu. gitu kita cuci dulu sekitar 10-15 menit dulu ya. Baik. Iya Bu, jadi sekarang kita siram ya Bu. Nah, Ya, ini ya, menggunakan sabun, tapi tidak boleh digosok-gosok ya Bu. Cuma Baik, sampai Bu. sekitar 10-15 menit ya Bu. 10 sampai 15 menit ya. Iya, betul sekali. Sudah sekitar 10-15 menit ya Bu, udah selesai. Kita bersihkan. Baik Bu, Ibu silakan baring biar saya obati. Sus. Ini saya menggunakan betadine ya Bu. Maaf ya Bu, kalau misalnya terasa perih. Iya sus. Baru kita balut lukanya. Baik Bu, ini udah selesai. Kita mengobati lukanya. Kita datangi ke dokter ya. Dokter ya sus ya. Iya. Baik Bu, saya antarkan ke ruangan dokter ya Bu. Baik sus. Mari Bu. Bu, ini ruangannya. Bentar ya Bu. Permisi dok. Sus. Ayo. Baik Bu, saya Dokter Eka. Jadi gimana Bu tentang pertolongan pertama di luar tadi oleh perawat tentang dari gigitan anjing tadi Bu? Oh, tadi ini dok udah diapain sama perawatnya, udah pakai air mengalir selama 10 sampai 15 menit tadi katanya. Terus setelah itu dikasih betadine, lalu ini diperban kayak gini gitu dok. Tapi dok, saya takut sekali kena rabies. Bagaimana itu dok? Ibu tenang saja, saya akan jelaskan ya Bu, biar Ibu bisa mengerti. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang efek samping dari vaksin rabies. Yang pertama itu untuk imunisasi pada balita biasanya itu 1 lengan saja, tapi untuk yang dosis pertama untuk pasien rabies itu 2 lengan. Kemudian yang kedua itu efek sampingnya itu ada demam Bu. Terus lalu yang kedua itu ada reaksi alergi pada vaksin rabies vaksin rabies. Alerginya itu biasanya gatal-gatal pada tangan Ibu. Biasanya yang sedang itu ada bibir bengkak. Kemungkinan terburuknya itu pernapasan Ibu bisa bengkak dan bisa menyebabkan asma. Kalau misalnya vaksin rabies ini termasuk injeksi Bu, jadi kemungkinan bisa terkena shock anafilaktik. Kemungkinan itu pasien bisa kejang-kejang Bu. Kalau untuk vaksin rabies ini Bu, vaksin anti rabies ini selektif, bisa diperlukan. Kalau misalnya bisa diperlukan dilakukan, kalau tidak diperlukan tidak dilakukan. Untuk kasus Ibu ini nanti akan saya jelaskan berdasarkan bagan dari Kementerian Kesehatan. Baik dok. Baik. Nah, perlu Ibu ketahui Bu, untuk anjing yang sudah terkena virus rabies ini, biasanya itu anjing tersebut terjangkit oleh hewan lain yang tergigit oleh anjing itu digigit oleh hewan yang terkena virus rabies. Jadi biasanya anjing yang sudah terkena virus rabies itu akan meninggal. Masa hidupnya itu hanya 14 hari Bu. Jadi jika lebih dari 14 hari itu kemungkinan tidak. Jadi saya akan menjelaskan baik Bu, saya akan menjelaskan Ibu berdasarkan dari bagan Kementerian Kesehatan. Baik dok. Bu, Ibu bisa lihat bagan ini, dari kasus gigitan hewan ini ada 2 kategori, yang mana bisa dipantau dan tidak bisa dipantau. Yang pertama itu bisa dipantau, yang tidak bisa dipantau. Yang tidak bisa dipantau itu biasanya hewan tersebut mati atau lari atau hilang. Kemudian yang kedua itu masih bisa dipantau. Itu ada 2 kemungkinan luka risikonya, yang mana ada dua, yaitu luka risiko tinggi dan luka risiko rendah. Luka risiko tinggi itu biasanya pada mukosa, kemudian di atas bahu, ada di leher, kepala, sama muka. Kemudian luka pada jari Bu, kemudian luka pada kemaluan, kemudian luka yang lebar. Untuk luka dengan risiko rendah itu biasanya
itu hanya mengenai tangan, badan dan kaki, dan kebetulan ibu hanya mengenai luka pada tangan. Nah, jadi untuk yang luka resiko yang rendah ini Bu, luka resiko rendah ini hanya perlu diobservasi Bu, hanya perlu diobservasi hewan tersebut selama 14 hari Bu. Jadi ibu harus mengobservasi hewan tersebut selama 14 hari. Jika hewan tersebut matinya sebelum 14 hari, maka kemungkinan itu anjingnya terkena rabies Bu. Jika anjingnya tersebut hidup selama lebih 14 hari, kemungkinan dia negatif rabiesnya. Paham dok. Jadi jika misalnya ibu sudah mengobservasi nih, tapi anjingnya itu mati kurang dari 14 hari, maka kemungkinan itu terkena virus rabies kan Bu. Jadi bangkainya itu jangan buang Bu. Jadi ibu perlu divaksin dulu. Kemudian spesimen otak itu akan diperiksa oleh dokter hewan terdekat Bu. Jadi spesimen otak itu akan diperiksa. Jika spesimen otak itu negatif, maka ibu tidak perlu divaksin lagi lanjutan. Jika spesimen otak dari anjing tersebut itu positif, maka ibu harus dilakukan vaksin anti rabies lanjutan. Baik Bu, untuk kasus ibu ini, ibu hanya tunggu diobservasi dulu ya Bu. Untuk tangan lebih lanjutnya itu ibu hanya diberikan pereda nyeri atau antibiotika. Baik. Sampai sini apakah ibu sudah mengerti Bu? Saya mengerti dok, mengerti. Berarti saya harus melakukan observasi terhadap anjing saya dok ya, selama 14 hari. Kalau misalnya dia nggak sakit atau nggak meninggal atau mati, dia itu berarti anjingnya nggak rabies. Tapi kalau misalnya dalam 14 hari dia sakit, 14 hari dia sakit, berarti dia rabies ya, gitu ya dok ya? Iya Bu, benar sekali. Jadi ibu perlu dipantau Bu selama 14 hari. Jika selama 14 hari tersebut hewannya mati, ibu bangkai anjing tersebut jangan dibuang ya Bu. Iya. Baik dok. Berarti nanti kalau misalnya kayak saya anjing saya kena rabies, berarti saya langsung datang ke sini melakukan vaksin ya? Iya, dok ya? perlu vaksin dulu. Baik dok, saya mengerti dok. Kalau begitu saya permisi dulu ya dok ya. Terima kasih ya dok ya. Iya Bu.